Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin bulanan kita di setiap Jumat malam yang kedua bersama guru kita Ustadz Askar Wardana LCMPD Hafizahullah Ta'ala, di mana sesuai dengan informasi yang sudah kami sampaikan, kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang alhamdulillah di kesempatan kali ini kita insya Allah akan masuk ke dalam hadis yang ke-22, yaitu melaksanakan hal yang wajib dan menjauhkan hal yang haram akan memasukkan ke dalam surga. Baik, alhamdulillah sudah bergabung dengan kita semua guru kita Ustadz Askar Wardana LCMPD Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol Ustadz, kita akan memulai kajian kita. Jazakumullah khairan. Al-Akh Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin muslimat dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali, bertemu dalam rangka untuk thalabul ilmi, tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada malam hari ini kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan juga ditambahkan keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan di atas Al-Quran, di atas Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus salih hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Kemudian ikhwani wa akhwati din rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih di dalam perjalanan kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimallahu ta'ala, yang mana kita sudah masuk ke dalam hadis nomor ke-22. Maka langsung saja dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan juga memohon pertolongannya, mari kita membahas hadis ke-22. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa iyaya wa iyyakum jami'an, an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram walam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah? Qala na'am, rawahu Muslim.
Wa mana haramtul harama ay ijtanabtuhu. Wa ma'na ahlaltul halala ay fa'altuhu mu'taqidan hillahu wallahu a'lam. Yang artinya dari sahabat Abu Abdullah kunyahnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana menurutmu wahai Rasulullah, jika aku melaksanakan salat yang wajib, berpuasa yang wajib di bulan Ramadan, dan aku halalkan apa yang halal dan aku haramkan apa yang haram, dan aku tidak menambah dari semua itu sedikit pun. Apakah aku akan masuk surga?" Maka beliau pun menjawab, "Iya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan makna aku haramkan yang haram, ya kata Imam Nawawi, yaitu aku menjauhinya. Dan makna aku halalkan yang halal, maknanya yaitu aku lakukan yang aku yakini kehalalannya. Wallahu a'lam. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang mulia ini, ya termasuk hadis-hadis yang merupakan ya hadis-hadis yang berisi pokok-pokok keislaman. Ya karena Al-Imam An-Nawawi beliau tidaklah memilih hadis-hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini, melainkan adalah hadis-hadis yang merupakan hadis-hadis yang pokok pondasi atau hadis yang jami' yang mengumpulkan ya hal-hal yang penting yang utama di dalam agama Islam. Ya. Maka termasuk dalam hadis ini, mari kita coba mengambil beberapa faedah dari hadis tersebut. Yang pertama, faedah yang pertama yaitu bertanya adalah sebab untuk memperoleh ilmu. Ya. Bertanya adalah sebab untuk memperoleh ilmu. Sebagaimana ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di dalam surat An-Nahl, ya surat ke-16 ayat yang ke-43. Ya. Ini perintah untuk bertanya. Ya. Siapa yang merintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat apa? Surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 43. Ya. Perintah agar kita bertanya kepada orang yang alim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah, ya, fas'alu ada perintah di situ. Ahla dzikri kepada orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun kalau kalian tidak mengetahui, tidak berilmu. Ya. Maka memang bertanya inilah dia diperintahkan oleh Allah, dan dengan bertanya inilah kunci untuk mendapatkan ilmu. Makanya ya, misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau ditanya, Ibnu Abbas ditanya, ya bagaimana kalau engkau bisa mencapai derajat keilmuan seperti ini, yang menjadi habrul ummah, menjadi turjumanul Quran, ya, ulamanya umat ini, menjadi penafsirnya Al-Quran. Ya. Maka beliau pun menjawab, bilisanin saul wa qalbin aqul. Aku memperolehnya dengan lisan yang banyak bertanya dan hati yang banyak memikirkan. Ya. Nah, memang beliau bertanya, beliau belajar, bertanya, belajar, begitu terus. Ya. Oleh karena itu begitu pula di sini di dalam hadis tadi, ya, seorang sahabat lelaki, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki, ya, yang mana ya, lelaki di sini tidak disebutkan siapa. Sepertinya memang seorang sahabat yang tidak terlalu masyhur begitu ya. Karena kelihatan dari pertanyaan saja
ini kelihatan bukan sahabat yang merupakan seorang yang ma'ruf gitu ya dengan keilmuan, dengan ibadahnya. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapat jenengan ya Rasulullah? Kalau saya sholat yang wajib saja, puasa yang wajib saja, ya, pokoknya saya mengambil yang halal, saya jauhi yang haram, nggak nambah apa-apa. Saya bisa masuk surga nggak?" Ya. Artinya cuma itu saja. Dia ya tipenya tipe minimalis gitu ya. Tipe mana yang penting selamat pokoknya masuk surga gitu. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan apa yang dilakukan oleh laki tersebut adalah ya sudah benar dia bertanya. Ya. Dan dengan di situ dia mendapatkan jawaban iya. Ya. Berarti dia di atas ilmu bahwasanya apa yang akan dia lakukan itu adalah benar disetujui oleh Rasulullah SAW. Ya. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini faedah yang sangat besar. Faedah yang pertama yaitu menunjukkan bahwasanya bertanya merupakan sebab untuk memperoleh ilmu. Ya. Sebaliknya kalau kita nggak mau bertanya, ya, kita nggak mau belajar, ya, tidak ada keinginan, ya, saya ini selama ini beragama sudah benar apa enggak, salat saya sudah benar apa enggak, ya seperti seperti apa sih, ya ditentukan di dalam Al-Quran maupun hadisnya. Ya. Ketika kita tidak ada keinginan untuk bertanya, maka ditakutkan ya kita terhalang dari ilmu. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Al-Imam Mujahid rahimallahu taala, beliau mengatakan, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Enggak akan belajar ilmu, enggak akan mendapatkan ilmu seorang yang dia malu dan seorang yang sombong. Ya. Nah, termasuk malu di sini adalah malu bertanya. Ya, orang yang dia malu untuk bertanya, gengsi untuk bertanya, maka dia akan tetap dalam keadaan apa? Tidak tahu yang sebenarnya. Ya. Hukumnya seperti apa, dalilnya seperti apa. Begitu pula orang yang sombong, mustakbir. Karena dia merasa saya sudah tahu, dia merasa sudah cukup, ya. Padahal apa? Padahal dia tidak tahu. Maka dua hal inilah yang akan terhalang dari ilmu. Ya, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Maka ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya kita ya bertanyalah ya, kepada orang-orang yang memang berilmu. Ya, ini faedah yang pertama. Selanjutnya kita masuk kepada faedah yang kedua dari hadis ini. Faedah yang kedua yaitu semangat bertanya tentang perkara-perkara agama. Ya. Semangat bertanya, mencari ilmu, menuntut ilmu tentang perkara-perkara agama. Ya, khususnya apa-apa yang membawa kebaikan untuk akhirat kita. Ya. Baik itu tentang hukum atau tentang kewajiban-kewajiban kita atau tentang apa yang halal, apa yang haram. Ya. Bertanya tentang apa sih amalan yang mendekatkan kita kepada surga atau amalan apa yang justru bisa menjatuhkan kita ke dalam neraka. Nah, ini harus kita ketahui. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi. Jadi dia bertanya, rajulan sa'ala. Kalau saya melaksanakan sholat fardu saja, puasa saja, yang halal saja, yang haram saya jauhi, ya nggak nambah itu tok. Saya masuk surga apa enggak? Jadi pertanyaannya tentang apa? Tentang ya surga
tentang apa yang bisa memasukkan dia ke dalam surga. Maka hendaknya kita bersemangat untuk bertanya dalam masalah-masalah tersebut. Ya. Karena itu akan bermanfaat untuk akhirat kita. Makanya dalam misalnya dalam banyak ayat, ya, para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa yang harus mereka infakkan, mereka sedekahkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah apa yang kalian nafkahkan dari kebaikan apa saja, maka adalah untuk kedua orang tua dulu. Kemudian untuk karib kerabat, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang ya kehabisan bekal di jalan. Dan apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan-kebaikan, maka sesungguhnya Allah adalah mengetahui. Maka di sini lihat bagaimana pertanyaan para sahabat, ya, tentang nafkah, tentang sedekah. Begitu pula misalnya para sahabat bertanya tentang judi, ya, tentang khamr. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Qul fihima itsmun kabir. Katakanlah pada keduanya itu ada dosa yang sangat besar. Wa manafi'u linnas, dan juga ada manfaat untuk manusia. Iya, dalam khamr ada manfaat. Ya. Bahkan dalam judi pun ada manfaat, ada yang mengambil keuntungan. Ya, tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Ya. Maka lihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan tentang ya ini hukumnya apa, ya, dan ini ya begitu pula dalam banyak hadis, ya. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling ya diterima oleh Allah, doa apa yang paling didengar sama Allah, ya. Nah, seperti ini yang ditanyakan oleh para sahabat. Dan ini pula yang harus menjadi pertanyaan dalam benak kita. Ya, ya, kita duduk seperti ini keutamaannya apa ya begitu. Ya. Sehingga yang perlu kita harapkan apa? Dengan kita duduk mendengar ilmu seperti ini, misalnya, ya ini keutamaannya apa kalau kita duduk seperti ini, ya, mendengarkan ceramah, ilmu, kemudian nanti bertanya, ya, maka ternyata ada hadisnya misalnya, ya, talabul ilmu fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap ini muslim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa man salaka thariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dengan perjalanan tersebut jalannya menuju surga. Ya. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innal malaikata latadu ajnata ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka cari. Ya. Dan hadis-hadis lainnya. Jadi hendaknya ya ini yang harus kita pertanyakan. Ya. Ketika kita mau berbuat satu, mau apa misalnya mau berjualan sesuatu, ini barangnya ini halal apa enggak? Boleh enggak dalam Islam? Hukumnya apa sih? Kemudian menjual dengan cara ini, misalnya saya jual ya dengan cara online, ya jualan di mana marketplace, ya dengan sistem pembayaran seperti ini halal apa enggak ya? Ya. Jangan karena semua orang melakukannya, semua orang ya banyak kok semua yang ya, ikut-ikutan juga, tapi kita tidak mengetahui sebenarnya ini halal atau tidak sih. Maka seorang muslim dia harus ya menjaga dirinya, ya, dan harus beramal di atas ilmu. Makanya kata Imam Bukhari, ya, beliau mencantumkan sebuah bab khusus yaitu
Babul ilmi qablal qauli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berbuat dan berucap. Artinya wajibnya harus ilmu dulu, ya, cari ilmunya dulu, bertanya, belajar, ya. Sebelum apa? Sebelum kita itu berbuat, baik itu ibadah atau muamalah atau apa saja, dan berucap, ya. Baik itu ucapan bersifat ibadah, ya, ataupun ucapan-ucapan yang sifatnya adalah ya muamalah. Nah, dari situ disitulah jalan keselamatan dengan kita apa? Belajar dulu ilmunya, bertanya dulu. Agar jangan sampai kita menyesal, ya. Setelah bertahun-tahun menggeluti suatu hal ternyata baru tahu, oh hukumnya haram ternyata selama ini, ya. Karena setelah saya pelajari selama ini saya haram, ya, melakukan sesuatu yang tidak boleh, ya. Maka ya jangan sampai karena apa? Ya alhamdulillah kalau ya kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah, kemudian kita belajar ternyata baru tahu, oh yang dulu itu haram berarti saya bertobat. Kan alhamdulillah masih dapat. Kalau coba selama itu haram kemudian nggak mau belajar dan kemudian usia pun ditutup dalam keadaan yang haram tersebut. Maka dia belum sempat taubat dan dosa tersebut dia bawa sampai akhirat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan sesuatu yang diharamkan, yang dimurka oleh Allah dan dia bawa itu menghadap kepada Allah, membawa ya beban di punggungnya dosa yang dimurka sama Allah. Maka ya jangan sampai hal ini terjadi. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak bertanya, belajar, ya, agar jangan sampai kita terjatuh kepada kesalahan. Maka tadi faedahnya adalah harus semangat bertanya tentang permasalahan-permasalahan agama. Ya. Ustadz, ini hukumnya bagaimana? Dalilnya apa Ustadz? Ya. Juga harus ditanya tentang dasarnya apa. Ya. Dasarnya apa? Ilmunya itu ya apa? Ya. Al-Quran ayat berapa Ustadz? Ya. Hadis, ya hadisnya bunyinya bagaimana Ustaz? Nah ini harus didasari dengan ilmu, bukan hanya dengan ya menurut saya, ya boleh saja karena begini-begini. Ya kalau menurut ini nanti menurut yang lain juga ya nggak ada standarnya, harus ada dasarnya, ya. Dalam Islam, ya tentu saja segala hal itu adalah didasari oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi sandaran. Ya. Maka ini penting ya, kita harus semangat bertanya, ya. Makanya Aisyah ya memuji ya nikmatun nisa nikmatul ansar nisaul ansar, sebaik-baik wanita adalah para wanita kaum Ansar. Mereka ya rasa malu tidak mencegah mereka untuk bertanya tentang perkara agama mereka. Para wanita tanya ya, masalah haid, masalah nifas, masalah hubungan suami istri ditanyakan karena mereka harus tahu ini terkait dengan sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram yang bisa mempengaruhi akhirat mereka, ya harus ditanyakan, ya. Masalah haid ini nanti kaitnya dengan sholat saya. Saya ini wajib sholat apa enggak nih? Ya, sholat saya sah apa enggak ini? Ya, ya harus bertanya. Namun juga ada pertanyaan-pertanyaan yang ya tidak boleh, ya. Artinya terkadang ada orang yang bertanya itu tentang perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya. Atau berlebih-lebihan dalam bertanya itu ya, yang aneh-aneh gitu ya, atau bertanya itu untuk merendahkan ya, atau untuk ngetes, atau untuk debat kusir, atau untuk menyombongkan diri, maka pertanyaan-pertanyaan ini nggak boleh, ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubda lakum tasu'kum." Ya. Orang beriman, janganlah kalian itu bertanya tentang perkara-perkara yang kalau dijawab akan merugikan kalian sendiri, memberatkan kalian sendiri. Ya. Itu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih turun wahyu, maka para sahabat
Diperingatkan oleh ayat ini, jangan tanya macam-macam, nanti takutnya diwajibkan sama Allah, kalian sendiri yang merasa berat. Makanya para sahabat itu diem, ya. Artinya itu kalau nggak penting, ya nggak tanya. Ya. Nggak tanya yang aneh-aneh, yang artinya nggak bermanfaat, nggak ada nggak ada eh, kebutuhan atau darurat di situ nggak. Oleh karena itu ikhwan wa akhwat fiddin, ya, bertanya ya juga jangan yang aneh-aneh ya, atau berlebihan. Seperti pertanyaannya Bani Israel. Ya, ketika Nabi Musa menyampaikan perintah dari Allah, ya, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Itu kan sudah jelas. Ya, sudah sejelas-jelasnya diperintahkan menyembelih sapi betina. Ya. Maka justru orang Bani Israel itu malah mereka ya bertanatu, ya, takalluf. Mereka berlebihan dalam ya bertanya, sudah tinggal dilaksanakan saja, mereka malah banyak-banyak bertanya. Ya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya. Tolong berdoalah kepada Rabbmu, minta kepada Rabbmu agar menjelaskan seperti apa itu sapinya itu. Ya. Maka ya tambah dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditanya warnanya seperti apa, ya. Tambah dipersulit lagi. Masih tanya lagi seperti apa, tolong lebih detail, ya. Akhirnya dijelaskan ya sapi yang apa namanya, yang warnanya itu ya coklat bersih, keemasan gitu ya. Yang orang melihat warnanya itu menyenangkan pandangannya, ya. Yang belum pernah membajak sawah, yang belum pernah, agar dicari sapi susah, ya. Akhirnya mereka menemukan seekor sapi yang sesuai dengan kriteria tersebut, tapi harus ditebus dengan sejumlah emas seberat sapi tersebut. Ya. Makanya hampir-hampir mereka nggak bisa melaksanakannya. Maka seperti ini pertanyaan-pertanyaan yang berlebihan seperti itu juga harus dijauh. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, yaitu hendaknya kita bertanya kepada ahlinya. Ya, bertanya kepada ahli ilmu. Ya, kalau dalam masalah agama, tentu saja bertanya kepada ahli ilmu agama. Ya. Karena jangan sampai ya keliru bertanya kepada ya ahli ilmu, harusnya malah bertanya kepada ahli ibadah misalnya. Atau ilmu agama malah bertanya kepada ahli ilmu dunia misalnya. Ilmu kedokteran, ilmu fisika misalnya. Ya. Maka ya jangan sampai salah, keliru bertanya. Ya. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam surat An-Nahl tadi ayat 43, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahli dzikir. Dzikir di sini bukan yang subhanallah subhanallah subhanallah, bukan itu, ya. Ahli dzikir di sini mananya adalah ahli ilmu. Makanya kelanjutannya in kuntum la ta'lam. Kalau kalian nggak ada ilmu, ya, ta'lamun dari kata-kata ilm. Kalau kalian nggak ada ilmunya, tanya kepada ahli ilmu. Ya, maka zikir di situ adalah ahlul ilm. Ya, makanya ke dalam hadis disebutkan ya majalis itu zikir, majelis zikir mananya adalah majelis ilmu. Ya. Makanya ditafsirkan oleh para ya salaf dahulu, majelis zikir mananya adalah majelis yang di dalamnya dibacakan yang dijelaskan yang halal yang haram. Ya. Dijelaskan tentang apa? Tentang ilmu. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu. Karena kalau tidak akan berbahaya. Sebagaimana kisah di dalam Sahih Bukhari disebutkan kisah ada orang yang sudah membunuh 99 nyawa. Maka pembunuh ini pun ingin bertobat.
dia pun bertanya kepada orang-orang, saya ingin taubat, ya, tolong tunjukkan kepada siapa saya bisa bertanya minta petunjuk. Maka ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Ya. Memang banyak ibadahnya, soleh, ya, tapi bukan ahli ilmu, ahli ibadah. Ya. Maka bertanyalah si pembunuh ini, Pak, saya sudah membunuh 99 nyawa. Saya mau taubat. Maka si ahli ibadah ini justru mengatakan, ya, enak saja mau taubat. Ya. Nggak bisa. Artinya ini membunuh 99 nyawa. Artinya sudah berapa orang, misalnya berapa anak yang menjadi yatim, berapa ya darah sudah tertumpah begitu. Nggak bisa. Ya, maka karena ya si pembunuh ini ya namanya sudah nggak bisa taubat, akhirnya dia pun membunuh si ahli ibadah tersebut. Ya. Nah ini menunjukkan bahayanya kalau seseorang dia ya berfatwa tanpa ilmu, bisa membahayakan dirinya sendiri sebelum membahayakan orang lain. Ya. Akhirnya dibunuh genaplah 100 nyawa. Setelah itu, ya, waktu berlalu, maka si pembunuh itu pun kembali ingin bertobat. Maka dia pun kembali bertanya kepada orang-orang, saya ingin tobat. Kepada siapa saya bisa minta petunjuk? Maka kali ini ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Kepada seorang ahli ilmu. Ya. Alim, seorang alim. Maka dia datangi ahli ilmu tersebut, kemudian dia bertanya, saya sudah membunuh 100 orang. Ya, bisa nggak saya bertobat? Maka sang alim tersebut pun mengatakan, ya, apa atau siapa yang bisa menghalangimu, mencegahmu antara dirimu dengan taubat dari Allah Subhanahu wa taala? Silakan bertaubat. Monggo, ya. Udah ditanya ya, oleh seorang alim, dia berikan nasihat, dia ditanya kamu dari mana, seperti apa backgroundnya, ya. Maka dinasihati, ya kamu jangan di kampungmu itu kamu harus hijrah. Jangan di kampungmu itu kamu hijrah, pergilah ke kampung, tinggal kampungmu, pergi ke kampung, ya. Di sana nanti ada orang-orang, kamu beribadah dengan mereka, orang-orang soleh di sana. Lihat kalau kita bertanya dengan orang alim, itu diberikan solusi, ya, diberikan jalan, ya, diberikan pencerahan. Maka dia pun ya melakukan nasihat yang disampaikan tadi. Ketika di tengah jalan dia pun meninggal dunia. Maka datanglah malaikat azab mau mengadab si pembunuh tersebut, namanya sudah membunuh orang. Ya. Juga datang malaikat rahmat untuk merahmati orang tersebut karena dia sudah taubat. Maka saling rebutan kedua malaikat ini. Ya. Maka Allah pun mengutus malaikat yang ketiga, ya, kemudian yang memutuskan coba diukur. Kalau dia lebih dekat kepada kampung yang dia tinggalkan, kampung yang buruk, berarti dia mendapat adab. Tapi kalau lebih dekat kepada kampung yang dia tuju, kampung yang baik, berarti dia mendapatkan rahmat. Ya. Subhanallah, ketika diukur, ya, ternyata lebih dekat kepada kampung yang baik, kampung yang dia tuju. Ya. Di dalam riwayat Allah perintahkan kepada bumi, bumi geser, seret geser 1 jengkal. Subhanallah. Ya. Maka ya lihatlah bagaimana semua itu adalah karena bertanya pada tempatnya. Ya. Bertanya kepada orang yang ahlinya. Ya. Maka hendaknya kita bertanya itu kepada para ulama. Ya. Mereka yang bisa menjelaskan, ya, seperti ini. Ya. Apa dalilnya? Ya. Hukumnya bagaimana? Oh, hukumnya begini, dalilnya adalah ini ayat Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau adanya ijma, ya, kaum muslimin dan lain sebagainya. Ya. Maka di situ tenang kita. Ya. Oleh karena itu, ini juga faedah yang sangat besar. Ya. Jangan sampai kita salah bertanya, bertanyalah kepada ahli ilmu. Ya. Dan pastikan memang itu adalah ilmu, karena banyak orang yang sekarang ini, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang suatu zaman yang banyak penceramahnya, sedikit ya ulamanya. Kathura khutbah. Banyak penceramah yang pintar retorika, pintar berceramah, tapi ya
dari sisi mungkin kadang bahasa Arabnya nggak bisa, ya, kadang ya secara misalnya belajar fikih nggak belajar usul fikih, nggak belajar misalnya bicara masalah Quran nggak pernah belajar usul tafsir, bicara masalah hadis nggak pernah belajar mustalah hadis, ya. Maka ya ini berbahaya, ya. Maka bertanyalah kepada memang mereka yang eh, orang-orang yang memang mereka ahlinya dalam bidang. Kalau kita mau bicara masalah kesehatan ya tanya ke dokter, ya. Kalau ada penyakit khusus ya bertanya kepada spesialisnya, gitu. Begitulah kalau kita mau bicara masalah otomotif ya tanya kepada bagiannya, ya. Maka ini adalah ya jangan sekarang justru malah masalah agama bertanya kepada macam-macam. Bertanya kepada ya kadang ada artis, kadang bertanya pada paranormal, kadang enggak, ya. Semua orang bicara masalah agama. Padahal di situ justru berbahaya, ya. Maka selanjutnya Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, faedah yang keempat yaitu melaksanakan kewajiban dan meninggalkan apa yang diharamkan adalah sebab masuk ke dalam surga. Melaksanakan kewajiban dan meninggalkan apa yang diharamkan adalah sebab masuk ke dalam surga. Ya, sebagaimana di dalam hadis tadi, lelaki yang bertanya tadi itu hanya menyebutkan yang wajib-wajib saja. Sholat 5 waktu, saya puasa, yang halal ya saya ambil, yang haram saya tinggalkan. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Mewakili kewajiban-kewajiban dia lakukan dan meninggalkan apa yang diharamkan. Dan ini disetujui oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, iya. Ya. Maka ini menjadi petunjuk bagi kita sekalian bahwasanya ketika kita menjaga kewajiban-kewajiban kita, kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada sesama, kepada orang tua, kepada ya pasangan kita, suami istri kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudari kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman, dan kepada sesama. Ya. Maka dengan kita menjaga kewajiban-kewajiban tersebut dan menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi sebab masuk ke dalam surga. Dan ini disebutkan dalam banyak hadis, artinya banyak sahabat-sahabat yang lain juga yang Arab Badu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wahai Rasulullah, ya, apa sih yang diwajibkan dari sholat? Oh, sholat waktu. Ya wis, ya. Kalau puasa di Ramadan saja ya sudah, ya. Kalau harta apa? Zakat ya sudah, ya. Maka kata orang tersebut, saya akan lakukan yang itu saja, yang wajib-wajib saja, saya nggak mau nambah, ya. Saya akan apa? Ya, kata si Arabadi tersebut, demi Allah, ya walladzi akramaka bil haq, demi Allah yang telah memuliakanmu dengan kebenaran ini, la atatawwa syai'an, saya nggak akan nambah, wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. Saya pun nggak akan mengurangi dari kewajiban-kewajiban tadi. Yang wajib-wajib saja. Ya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dakhalal jannah in shadaq. Ya. Kalau benar ya masuk surga. Artinya kalau benar dia menjaga yang wajib-wajib tadi, maka insya Allah masuk surga. Gitu. Ya. Juga dalam hadis-hadis yang lain, ya, Arab Badu datang, ya, pokoknya, ya, apa saja yang wajib A, B, C, D, ya udah itu saja, saya nggak mau nambah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun apa? Menyetujuinya. Ya. Maka ini menunjukkan, ya, bahwasanya dengan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban, menjauhi yang diharamkan, maka itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Bagaimana kalau ternyata kita juga berbuat dosa besar misalnya, ya. Menjaga kewajiban, menjaga yang haram, tapi juga ada dosa besar ternyata terbawa, ya. Maka
dosa besar itu nanti ya akan dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti ya tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki bisa diampuni ya, tapi kalau Allah kehendaki bisa juga harus masuk neraka dulu ya, digodok di neraka sampai Allah ridho atau sampai dosanya itu impas hilang, diambil dimasukkan ke surga. Itu bagi seorang mukmin pelaku dosa besar yang belum sempat taubat ya. Maka ikhwan yang fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Ini faedah yang keempat ya. Selanjutnya kita masuk faedah yang kelima, yaitu adalah hadis ini menunjukkan tentang keagungan sholat fardu dan juga puasa fardu, puasa yang wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan ya. Sebagaimana tadi kata si Arab Badui tadi, ketika atau lelaki tadi ya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita idza shallaitul maktubat?" Ya, salat maktubat ini maknanya adalah salat-salat yang diwajibkan ya. Wasumtu Ramadan, dan saya puasa di bulan Ramadan. Berarti ini kan yang wajib-wajib. Ya. Dan ini disebutkan apa? Salat dan puasa. Menunjukkan keutamaan kedua hal ini. Kalau dijaga ya, bersama dengan tadi menjauhi yang haram, ini bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara para ulama kita ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah," dan minta pertolonganlah dengan sabar dan sholat. Di antara penafsiran sabar ini adalah dengan berpuasa. Ya. Mintalah pertolongan, bantuan, ya, untuk menghadapi segala permasalahan dengan apa? Bisa berwasalah. Di antara penafsirannya adalah dengan puasa dan sholat. Jadi digandeng ini dua hal ini. Seperti di dalam hadis tadi. Ya. Nah, kenapa kok di dalam hadis tersebut nggak disebutkan tentang zakat, ya, nggak disebutkan tentang haji, ya? Maka para ulama menjelaskan mungkin ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat lelaki tersebut adalah orang yang miskin misalnya, ya, yang memang ya tidak tidak apa namanya bukan termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat, ya. Begitu pula haji, ya. Kalau haji, jadi antara penjelasan para ulama karena memang saat itu mungkin belum diwajibkan, ya. Maka tidak disebutkan dalam hadis hadis tersebut, ya. Namun ketika syariat Islam telah sempurna, ya, maka ya semua kewajiban itu rukun Islam harus dikerjakan, ya, baik sholat, baik itu zakat ataupun puasa Ramadan ataupun haji, dan juga kewajiban-kewajiban lainnya, ya, kewajiban misalnya harus menutup aurat misalnya, itu kewajiban harus dilaksanakan, ya. Kemudian faedah yang keenam, yaitu amalan yang hukumnya wajib lebih utama daripada amalan yang hukumnya sunnah. Amalan yang hukumnya wajib lebih utama dari amalan yang hukumnya sunnah. Ini kaidah ya. Bahwasanya amalan yang hukumnya itu wajib, itu selalu diutamakan daripada amalan yang hukumnya sunnah. Ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada yang apa-apa yang telah aku wajibkan atas dirinya. Berarti apa yang paling Allah senangi adalah yang wajib-wajib dulu. Ya, kata ulama berarti yang lebih besar pahalanya, lebih besar keutamanya adalah yang wajib-wajib. Ya, itu yang paling Allah senang. Yang Allah fardukan ya iftaratuhu alaihi. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari keadaan ini kita tahu kalau ketika ada dua amalan yang saling tempuk ya dalam satu waktu, yang satu sunnah, yang satu wajib, maka yang didahulukan adalah yang
yang wajib terlebih dahulu. Ya. Sebagai contoh misalnya ketika ada misalnya menuntut ilmu, ya menuntut ilmu dengan sholat sunnah, itu ada kajian, ada pengajian, ya kemudian biasanya antara maghrib isya begitu ya. Setelah kumandang adzan isya, pengajian itu masih berlangsung, masih ada tanya jawab misalnya. Maka mana yang kita dahulukan, apakah kita sholat qobliyah isya ataukah kita tetap menghadiri majelis ilmu tersebut, mendengarkan, ya. Maka yang lebih utama adalah tetap mendengar majelis ilmu tersebut, karena menuntut ilmu hukumnya adalah wajib, begitu. Ya. Begitu pula misalnya ketika ya makanya seorang istri, ya seorang istri ketika dia mau berpuasa sunnah itu harus izin kepada suaminya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaupun suaminya memerintahkan untuk batal puasanya, maka dia harus membatalkan puasanya tersebut. Kenapa? Karena puasa sunnah itu hukumnya sunnah, sedangkan perintah suami hukumnya adalah wajib, begitu. Ya, maka ini menjadi suatu kaidah ya dalam kita mentarjih ketika ada dua maslahat yang tempuk dalam satu waktu, ya, yaitu dilihat hukumnya. Maka ketika yang satu wajib, yang satu sunnah, kita dahulukan yang sunnah. Jangan sampai terbalik, ya. Jangan sampai ketika terjadi ya tempuk seperti ini kemudian kita dahulukan yang sunnah. Ini keliru, ya. Sebagaimana pernah Umar bin Khattab, ya pada masa beliau ada seorang sahabat dijumpai tidak sholat subuh. Ya, maka Umar pun bertanya kepada ibunya, ya mana putramu ibu? Ya kok nggak kelihatan sholat subuh tadi? Maka kata ibunya, oh dia semalam itu sholat malam, akhirnya ketiduran. Ya. Dia sholat tahajud, akhirnya ketiduran, kelewatan sholat subuh berjamaahnya. Maka apa kata Umar? Ya ini diingkari oleh Umar bin Khattab. Ya. Lebih baik sholat subuh jamaah daripada ya lebih baik nggak tahajud daripada kelewatan sholat subuh berjamaah. Ya. Ya. Maka seperti ini adalah ya penting untuk kita ketahui agar kita tidak salah prioritas. Sekali lagi di sini pentingnya ilmu. Ya. Banyak orang yang ya tertipu. Dia mengerjakan yang sunnah sedangkan yang fardu dia tidak pedulikan. Ya, ini keliru. Ya, makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, kata beliau, man syaghala bil fardi anin nafli fahuwa ma'dzur wa man syaghala bin nafli anil fard fahuwa magrur. Barang siapa ada yang sibuk mengerjakan yang fardu sehingga dia nggak mengerjakan yang sunnah-sunnah, dia nggak sempat ya atau dia tidak, maka ma'dzur, nggak apa-apa. Namun sebaliknya orang yang sibuk mengerjakan yang sunnah tapi yang fardu malah dia tinggalkan, maka ini adalah orang yang magrur, ya, orang yang tertipu. Ya. Contohnya misalnya dia bersedekah kemana-mana, sedekah sunnah, ya, tapi zakatnya sendiri nggak pernah ditunai, nggak pernah dihitung, ya, maka ini magrur, ya, orang yang tertipu. Ya. Nah, jangan kita seperti itu, ya, karena banyak justru orang dia sibuk dengan hal yang bukan saja sunnah tapi tidak bermanfaat, ya. Dia misalnya kredit ini, kredit itu, ya, pergi untuk nonton konser ini apa, ya. Tapi dia tidak, ya, nggak pernah berusaha untuk nabung haji, ya, nggak pernah berusaha untuk, ya, mengeluarkan zakatnya, ya. Karena yang wajib ini kenapa kita dahulukan? Karena yang wajib ini kalau tidak dikerjakan nanti ada perhitungan dosa di akhirat. Kalau yang sunnah itu, yang mana-mana yang sunnah, itu nggak dikerjakan nggak akan ada tuntutan apa-apa, nggak ada dosanya. Ya, sunnah itu kan kalau dikerjakan dapat pahala, artinya amalan yang hukumnya sunnah, secara hukum sunnah, maka dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Sebaliknya, amalan yang hukumnya wajib, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan mendapat dosa. Ya. Maka yang wajib ini harus dijaga dan didahulukan. Ya.
Selanjutnya faedah yang ketujuh, yaitu orang yang menjaga seluruh kewajibannya, dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan tidak melaksanakan yang sunnah-sunnah tadi, ya, maka seperti ini dia tidaklah dicela, ya, artinya tidak apa-apa, ya. Dia nggak pernah tahajud, nggak pernah puasa Senin Kemis, nggak pernah sedekah misalnya, tapi dia ya sholat lima waktu, iya, ya, dia juga puasa Ramadan, iya dia jaga, zakatnya juga dia hitung, dia keluarkan, ya, haji juga dia laksanakan yang wajib, ya, dan kewajiban-kewajiban dia jaga, dan dia nggak melaksanakan yang sunnah-sunnah sedikit pun, maka ini adalah tidak dicela. Bahkan tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi, ya, kata si lelaki tadi yang bertanya, "Walam azid ala dzalika syai'a." Saya nggak mau nambah apa, ya. Apakah dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wah, kamu ini minimalis, wah kamu ini pemalas, wah kamu ini kok nggak bersyukur." Enggak, ya. Iya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya bisa masuk surga." Ya. Maka, ya, eee, inilah yang menjadi, ya, menjadi apa namanya, sebagai landasan awal bagi kita sekalian, ya. "Loh Ustaz, berarti kita berarti nggak usah tahajud dong?" Bukan begitu, maksudnya adalah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau beliau sebagai bentuk syukur beliau, ya, maka beliau pun melaksanakan amalan-amalan yang sunnah, ya. Orang kalau dia sudah melaksanakan yang wajib-wajib, ya, sudah menjaga itu sudah batas dasar lah, ya, awal, ya, dia jaga itu yang wajib, ya, maka sebagai seorang hamba, ya, dia pun pasti pertama adalah, ya, menambah, ya, karena dia mungkin ingin apa namanya, derajatnya pertama tinggi di sisi Allah, ya, maka dia pun apa, melaksanakan yang sunnah-sunnah. Atau, ya, kita sebagai manusia ini juga pasti banyak kesalahannya, pasti ada dosa, ya, dan semuanya nanti akan ditimbang, ya, karena kita juga khawatir kan, ya, jangan-jangan timbangan dosanya lebih berat nih, ya, maka kita pun menambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Atau, ya, di dalam amalan wajib kita pun kita terkadang kurang, ya. Terkadang ada yang kurang khusyuknya, terkadang ada yang kurang pas di sana sini. Maka kita perlu untuk menjaga biar tetap sempurna dengan ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah, ya. Atau juga, ya, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meskipun sudah diampuni semua dosa, meskipun beliau sudah dijamin surga sama Allah Subhanahu wa taala, tetap beliau melaksanakan sholat tahajud, ya, di malam hari sampai kaki beliau pecah-pecah. Ya, ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Ya, kok sampai sebegitunya? Padahal sudah diampuni, sudah pasti masuk surga. Kenapa ya Rasulullah?" Ya. Apa jawab beliau? "Afala akunu abdan syakura." Ya. Apakah bukankah sepantasnya aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Dan juga, ya, alasan lainnya karena orang yang sudah melaksanakan yang fardu, kemudian dia tambah dengan yang sunnah-sunnah, ini adalah sebagai bentuk, ya, sebagai bentuk cara untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, ya, wal wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan terus-menerus hambaku, dia setelah yang fardu-fardu dikerjakan, dia tambah dengan yang nawafil, yang sunnah-sunnah, dia tambah. Hatta uhibbu, sampai aku pun mencintai dirinya. Ya. Jadi sebagai bentuk syukur, bentuk cinta, agar Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, ya. Maka ya ini, ya, memang, ya, apa namanya, ketika seseorang dia minimalis, dia jaga yang kewajiban-kewajiban, insya Allah itu sudah apa, ya. Dia kerjakan kewajiban,
jauhi yang haram, insya Allah aman. Ya. Tapi kan terkadang seorang hamba dia, ya, semakin dekat dengan Allah, maka timbul rasa khawatirnya, maka dia pun tambah amal. Kadang dia timbul rasa cintanya, maka dia pun tambah kesyukurannya. Begitu. Ya. Dan itu memang ya para sahabat sudah mencapai level seperti itu. Jadi awal mereka ya sudah minimalis, tapi semakin terus ya mereka ibadah terus, maka akan ya timbul ya perasaan-perasaan tersebut yang akan menambah eh, tingkat ya ibadah mereka, bukan hanya yang fardu saja tapi naik ke level yang juga ditambah kesempurnaannya dengan amal-amal yang sunnah, dengan sholat tahajud ya, dengan ya sholat puasa sunnah, dengan sedekah yang sunnah dan amal-amalan yang sunnah lain. Ya. Selanjutnya, yang kedelapan, faedah kedelapan, yaitu penghalalan dan pengharaman adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Penghalalan dan pengharaman adalah hak Allah. Jadi bukan hak kita. Ya. Artinya ketika kita mau menghalalkan atau mengharamkan harus melihat wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Ya, baik itu Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah sendiri yang melarang, ya, nggak boleh kita sembarangan mengatakan ini halal, ini haram, sembarangan, ya. Bisa dilihat dalam surat An-Nahl, ya, surat ke-16 ayat ke-116. Ya. Ini peringatan jangan sembarangan menghalalkan, mengharamkan. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mengucapkan dari apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian dengan dusta, ini halal, ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib, untuk kalian membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah itu tidak akan beruntung, ya. Maka berhati-hati, ya, kita harus ya takut sama Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita yang mengatakan dengan mudahnya ini halal, ini haram, ya. Ini harus berarti harus, karena sekali lagi yang bisa menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian faedah yang terakhir, faedah yang ke-9, yaitu tujuan seorang muslim adalah masuk surga, selamat dari neraka. Ya. Jadi bukan hanya masuk surga saja, tapi juga harus selamat dari apa? Dari api neraka. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 185. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mencicipi yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan nanti kalian itu akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, diselamatkan sama Allah dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia berarti telah menang, telah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah kesenangan yang menipu, ya, yang sementara saja. Ya, jangan sampai kita tertipu. Yang asli sukses adalah nanti di akhirat. Orang yang sukses di dunia itu hanyalah ya sementara saja. Ya. Yang asli sukses itu adalah nanti di neraka. Bentuknya apa? Kalau selamat dari neraka, ya, dan masuk ke dalam surga, itulah tujuan kita. Ya. Dan itulah yang kita harapkan, kita niatkan, kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya itulah keikhlasan. Keikhlasan itu mengharapkan agar
diselamatkan dari neraka sama Allah dan dimasukkan ke surganya oleh Allah. Ya. Jadi itulah ikhlas, kita ibadah itu ya untuk itu. Jadi bukan, saya nggak mengharapkan apa-apa, terserah Allah mau surga mau neraka, maka ini adalah ya bertentangan dengan semua ya Al-Quran maupun hadis yang ada. Semua Al-Quran, semua hadis memerintahkan ke surga, jangan sampai ke neraka. Mintalah surga sama Allah SWT, minta keselamatan dari neraka. Nabi SAW dengan lisan beliau ngajarkan ya, ya Allah banyak as'alukal jannah wa a'udzubika minar. Ya Allah, aku minta kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Rasul saja loh yang sudah dijamin surga masih minta seperti itu. Ya. Seharusnya kalau sudah levelnya Rasul ya mau surga neraka ya Allah misalnya begitu. Tapi kan enggak ada. Ya. Justru apa? Tetap minta surga dijauhkan dari neraka. Maka keliru orang yang itu sudah tarafnya tinggi. Enggak. Taraf yang paling tertinggi adalah Rasul. Ya, tapi tetap beliau minta surga, berlindung dari api neraka. Kita ini pengikutnya siapa? Pengikutnya Rasul. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan. Ya. Teladan itu apa? Untuk diikuti, dicontoh. Liman kana yarjula, bagi orang yang mengharapkan nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati. Ya. Bagaimana caranya? Tiru Rasul SAW, teladani beliau. Kalau beliau mengharap surga, ya, berlindung dari neraka, ya kita juga begitu. Kalau beliau pun memerintahkan, ya, beramal ini untuk masuk surga, ya, ini jangan sampai masuk neraka, ya sudah itu. Itulah yang benar, itulah yang ya, itulah yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Bukan hanya dengan hawa nafsu, dengan perasaan, dengan akal logika rasional saja tidak. Ya, agama ini dibangun di atas apa? Di atas wahyu Allah, ya, petunjuk Allah, bukan dengan sekedar ya hati perasaan kita. Ya. Maka ya ini sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, ya, apakah saya masuk surga ya Rasulullah? Kalau saya melakukan ini, ya kamu masuk surga. Berarti memang tujuannya adalah surga, dan itu pula yang harus kita niatkan dalam amal-amal ibadah kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari materi pada malam hari ini, beberapa faedah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kita, kepada Akram Dani. Tafadhal wallahu a'lam. Baik Ustadz, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah tuntas penjelasan dari Ustadz untuk di hadis yang ke-22 ini bersama faedah-faedahnya. Jazakallahu khairan Ustadz. Semoga bisa diterima oleh Bapak Ibu ilmu yang beliau sampaikan pada kita semua. Selanjutnya untuk sesi yang terakhir, apabila ada hal-hal yang akan ditanyakan Bapak Ibu, silakan bisa raise hand langsung, bisa berdialog langsung dengan Ustadz, atau bisa diketikkan di dalam kolom chat. Insya Allah kami akan bacakan dan dijawab oleh Ustadz langsung insya Allah. Sejauh ini baru ada satu pertanyaan saja Ustadz. Silakan. Oh, ada yang raise hand terlebih dahulu, silakan. Ini Monggo. ada, bisa di unmute terlebih dahulu, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muntaha, Monggo Ustaz, Pak sehat-sehat, Muntaha. Ustaz. Oke. Barakallahu fiik. Oke. Ustaz, saya mau tanya terkait dengan beberapa hari yang lalu itu secara apa ya, bisa sengaja tidak sengaja begitu Ustaz, pas ada kajian begitu saya mendengarkan kan gitu Ustaz. Nah, salah satu yang dibahas waktu itu memang terkait dengan ini Ustaz, bahwa apa namanya, ada hadis yang mengatakan bahwa untuk sholat wajib itu Ustaz kan katanya tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Jadi harus misalkan ini harus keluar gitu kan, sholat menghadap kiblat dan dengan gerakan yang sempurna. Ataupun kalaupun itu tidak bisa dilakukan, katanya ya hanya sholat pada saat itu menghormati waktu, terus nanti harus diganti di saat yang lain. Itu yang saya dengar Ustaz. Apakah emang betul seperti itu Ustaz, atau apakah ada pendapat-pendapat yang lain yang membolehkan kita
sholat fardu itu di atas kendaraan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai sholat di atas kendaraan, ya, memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita lihat di dalam hadis-hadisnya, beliau itu memang pernah melaksanakan sholat di atas kendaraan, namun memang itu adalah ketika sholat-sholat sunnah, ya, ketika sholat-sholat sunnah, ya, sedangkan ketika sholat wajib biasanya beliau adalah turun dari kendaraan beliau dan sholat dengan ya cara berdiri secara tegak. Nah, memang terjadi dari hadis tersebut terjadilah perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha tentang sholat di atas kendaraan. Ya. Ada di antara para ulama yang berpendapat seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya, bahwasanya sholat di atas sholat fardu di atas kendaraan, ya, itu hanyalah untuk menghormati waktu saja, namun nanti harus dikodok lagi atau dilaksanakan kembali, begitu ya. Maka ini adalah di antara pendapat para fuqaha berdasarkan hadis-hadis tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat di atas kendaraan itu hanya ketika sholat-sholat sunnah saja. Adapun ketika sholat fardu maka beliau adalah turun dari kendaraan beliau dan sholat sambil berdiri. Adapun pendapat yang lain di antara para ulama kita berpendapat bahwasanya boleh saja sholat di atas kendaraan jika memang dibutuhkan atau tidak mampu untuk melaksanakannya dengan berdiri, ya. Misalnya dalam di pesawat begitu ya, yang ya tidak mungkin dalam kita melaksanakannya sambil berdiri karena memang tidak ada tempatnya ataupun yang lain ya, yang bisa membahayakan ya. Maka para ulama pun memperbolehkan hal tersebut karena adanya kedaruratan ya. Jadi kalau memang tidak bisa berdiri ya, maka boleh untuk melaksanakannya dalam keadaan duduk dan tidak perlu untuk diulangi kembali. Sebagaimana dahulu para sahabat ketika mereka dalam keadaan peperangan ya, maka mereka sholatnya dalam keadaan apa saja ya, sambil perang ini pokoknya Allahu Akbar, udah nggak ada ruku, nggak ada sujud, nggak ada apa, ya sudah. Ya, itu namanya sholatul khauf yang memang dalam keadaan yang genting, dalam keadaan darurat. Maka di situ mereka sholat ya sambil berjalan, sambil ya apa saja ya, dan tidak diperintahkan untuk mengulang kembali sholat mereka. Ini menunjukkan ya bahwasanya memang kalau memang tidak memungkinkan untuk berdiri, maka satu diperbolehkan sholat sambil tidak berdiri dan tidak perlu untuk mengulang kembali sholatnya. Jadi memang ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha kita. Adapun saya pribadi wallahu a'lam ya, lebih memilih cenderung kepada pendapat yang kedua, bahwasanya ketika seseorang dia sudah melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuannya ya, maka sholat itu adalah sah ya, dan tidak perlu mengulanginya kembali sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sholatul qaidi ala nisfi sholatil qaim, sholatnya orang yang duduk itu adalah separuh daripada sholatnya orang yang berdiri. Artinya sholat orang sambil duduk itu juga adalah sah dan tidak ada perintah untuk mengulanginya kembali ya. Itu mungkin jawabannya Pak nggih, wallahu ta'ala. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Itu terjadi juga ketika kita safar umroh begitu Ustaz ya, karena ada dua Nggih. sholat biasanya yang kita Mau lalui tidak mau gitu di pesawat begitu di nggih. pesawat, betul Ustaz. Iya, jadi tidak Mengenai mengapa. arahnya kan tidak masalah Ustaz ya, kalau kita mengarah Nggih. ke Jeddah atau ke Madinah kan lebih dekat ke Ka'bah. Tapi kalau pas pulangnya itu Ustaz, kita membelakangi Ka'bah itu pun kan tidak masalah Ustaz ya. Insya Allah nggak apa-apa. Ya, insya Allah tidak apa-apa. Sekali lagi memang dalam keadaan tidak memungkinkan, maka ke arah mana saja diperbolehkan. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan. Ada satu pertanyaan dari jamaah Ustaz melalui Iya, chat. silakan. Insya Allah mungkin ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Ustadz, mohon maaf, masa lalu kami cukup kelam. Jadi banyak hal-hal atau pelanggaran-pelanggaran syariat yang terlakukan karena kurangnya ilmu tadi. Dari mulai syirik sampai ke hal-hal ribawi. Apakah kami masih punya peluang untuk masuk surga Pak Ustadz? Terima kasih pertanyaannya.
selama kita masih diberikan nafas, ya, masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka berarti kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat, ya, dan masih ada kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah." Orang yang sudah taubat itu seperti orang yang tidak punya dosa tersebut karena sudah taubat, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "At-taubatu tajubu ma qablaha." Taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya mungkin kita namanya manusia, kita semua pasti banyak dosa, ya. Bahkan mungkin dosa-dosa yang besar, dosa kesyirikan, ya, baik kita terasa atau tanpa terasa, ya. Kemudian apa namanya dosa-dosa besar seperti riba, zina, ghibah dan lain sebagainya, ya. Maka insya Allah ya pintu rahmat Allah, pintu taubat Allah Subhanahu wa taala masih akan terbuka, ya. Kapan batasannya? Ya, ada batasan umum, ya, ada batasan khusus. Batasan yang umum untuk semua manusia adalah ketika matahari terbit dari barat. Ya, kalau ya ketika sudah sore, harusnya malam, ini malah sore jadi siang lagi, nah itu sudah tidak bisa taubat berarti. Adapun batasan yang khusus yang setiap orang masing-masing batasannya sendiri, yaitu adalah ketika kematiannya sudah hadir. Ya, ajalnya sudah di depan matanya, maka sudah tidak bisa taubat, ya, ya dia sudah ya melihat kematian di hadapannya, kemudian baru ya Allah saya taubat semua saya. Nah, ini sudah nggak bisa. Nah, sekarang inilah saat kita bertaubat, ya. Syaratnya diterima taubat itu ada 3 kata Imam Nawawi. Yang pertama adalah an yuqli'a anil maksiyah, segera tinggalkan maksiat, ya, yang masih kita geluti apa, tinggalkan semua itu. Ya, yang haram-haram tinggalkan. Ya, kesyirikan-kesyirikan tinggalkan segera. Yang kedua adalah wa an yandama 'alaiha, harus kita sesali. Ya, kalau kita belum nyesel, ya, berarti itu belum taubat. Ya kata Nabi SAW, an-nadamu taubah. Penyesalan itu bagian dari taubat, bukti dari taubat. Maka harus disesali, minta ampun, kita tangisi setiap malam itu dosa-dosa itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wa an ya'zima alla yauda ilaih, bertekad jangan sampai balik ke dosa tersebut. Ya. Jadi harus benar-benar ada tekad, ya Allah saya enggak, ya Allah jangan sampai saya ngulangi lagi, ya Allah saya akan usahakan, ya. Tapi nanti gimana Ustaz, ternyata ngulangi lagi, ya berarti taubat lagi. Terus saja begitu, ya. Usahakan untuk ya yakin bahwasanya Allah itu bisa mengampuni semua dosa kita. Kita taubat lagi, kita tekad lagi, ya. Terus begitu, mudah-mudahan pas sudah taubat terus meninggal. Nah, jadi pas tobat sudah taubat, pas diterima meninggal kan enak, ya. Tapi kita harus khawatir, jangan-jangan pas maksiat belum tobat, pas meninggal, itu yang kita khawatirkan. Makanya cepat-cepat taubat itu, ya. Cepat terus, ya. Kalau bisa istiqomah, jangan sampai, itu namanya taubat yang nasuh, taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang tulus benar-benar, ya. Dan memang kita nggak bisa memastikan apakah taubat kita ini diterima atau enggak, ya. Kita nggak bisa secara pede, saya ini sudah beres semua dosa, belum tentu. Ya, kan nggak ada sertifikat seperti vaksin kan ada di aplikasi gitu kan, masih ada terus buktinya, ya. Tapi kalau ya taubat dari Allah kita kan nggak tahu, makanya kita harus terus khawatir, ya. Jangan-jangan dosa dulu saya itu berbuat syirik, ya, berbuat zina, ghibah, minum minuman keras, judi, ya, bunuh orang, ya, kemudian ya buka aurat dan lain sebagainya. Ya, itu kita tangis, ya Allah dulu saya nggak sholat, saya nggak puasa bolong-bolong. Itu kita tangisi terus, kita ya minta ampun terus, ya, sampai menetes air mata kita ini. Nah itu tetesan air mata itulah yang nanti akan menjadi penyelamat kita dari api neraka. Ya. Kata Nabi SAW ada dua mata yang nggak akan disentuh api neraka. Ya. Di antaranya adalah wa ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut sama Allah, takut karena dosa-dosanya. Ya. Dan juga akan mendapatkan naungan di hari kiamat.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi, ada 7 golongan yang akan dinaungi di bawah naungan Allah. Ya, ketika tidak ada naungan, semua kepanasan. Ya. Salah satunya adalah rajulun, ya, seorang yang dia bersendiri di alam sepi sendiri, kemudian apa? Matanya pun mengucurkan air mata. Ya. Maka ini, ya, hendaknya kita sesali dosa-dosa kita terus, ya, kita ingat-ingat terus, ya, kita sesali, maka mudah-mudahan itu menjadi taubat yang diterima di sisi Allah. Ketika nanti di akhirat mudah-mudahan, ya, dosanya sudah dihapus, juga file-filenya semua, juga aib-aib kita ditutup sama Allah. Ya. Jadi dosanya, artinya adabnya sudah nggak ada, ya, dosanya dihapus, plus kan rekaman CCTV-nya juga ada, ya, aib-aibnya juga mudah-mudahan ditutup sama Allah, plek, ya, man satara musliman satara yaumil qiyamah, barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, nanti Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Berarti ada nanti, ya, mudah-mudahan Allah menutup, ya, dosanya ya, dihapus, plus aib-aib kita juga ditutup. Nah, itu yang kita harapkan, ya. Itu jadi insya Allah tetap ada kesempatan, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, ya, qul ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang maksiat, bahkan yang syirik. Para sahabat juga dulu semua syirik semua, ya. Berbuat syirik, ada yang bahkan membunuh anaknya, ada yang macam-macam, ya. Tapi akhirnya apa? Ketika Islam, taubat sudah beres sudah semua. Ya. Maka begitu pula kita, ya, kita berbuat syirik, minta ampun sama Allah, insya Allah Allah mengampuni. Selama masih di dunia, ya, insya Allah ampuni, ya. Jangan kita merasa putus asa dari rahmat Allah. Ya Allah, saya sudah kotor, ya Allah, saya banyak dosa. Sudahlah, ya, maksiat aja terus, ya, jangan. Jangan putus asa dari rahmat Allah, ya, sebesar apapun dosanya, Allah mampu memberikan ampunan yang lebih besar, ya. Maka yang paling utama adalah apa? Setelah taubat, jaga tauhid kita, ya. Jangan sampai syirik lagi. Paling bahaya syirik sudah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, ya bena Adam, ya, lau ataitani yaumal qiyamati bi qurbil ardi khataya, wahai anak Adam, seandainya kamu nanti datang pada hari kiamat, datang menghadap kepadaku membawa sepenuh bumi dosa. Bayangkan, ini satu planet bumi sih dosa semua. Dosa segunung saja sudah berat. Ini satu bumi, satu planet, ya. Biqurabil ardi khataya, sepenuh bumi dosa. Tapi apa? La tusyrik bi syai'a, tapi kamu tidak berbuat syirik kepadaku, ya. Artinya apa? Dosa pernah buat syirik tapi sudah taubat, sudah minta ampun, sudah nggak akan lagi syirikan, sudah benar pengen tauhid, sujud hanya untuk Allah, doa hanya untuk Allah, ya, nyembelih hanya untuk Allah, takut hanya kepada Allah, nggak takut kepada, ya, penunggu pohon, penunggu lautan, penunggu gunung, penunggu kuburan, apa semua nggak takut semua, ya. Cuma sama Allah tunduknya, doanya, ibadahnya, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kamu datang kepadaku tidak membawa kesyirikan, maka aku akan datangkan bagimu sepenuh bumi juga ampunan, ya. Sepenuh bumi dosa ketemu ampunan sepenuh bumi, ya, ampas sudah, ya, hilang sudah, ya. Tinggal rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai penyemangat, ya, buat kita semua, ya, karena kita semua banyak dosanya, maka marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, harapkan terus rahmatnya, mudah-mudahan Allah menerima taubat kita dan merahmati kita sekalian. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Jadi teringat satu potongan ayat Ustaz, ya. Oh ya, monggo. Innal hasanati yuzhibna sayyiati, gitu Ustaz, ya. Nah, setelah tobat perbanyak amal soleh, ya. Wa atbil hasanata as-sayyi'ata tamhuha. Perbanyaklah amal-amal soleh, setelah keburu-keburu itu akan menjadi penghapusnya. Penghapus dosa-dosa kita yang lalu Ustaz, ya. Kekhilafan-kekhilafan. Ustaz, banyak sekali pertanyaan yang masuk, namun Masya Allah. waktu kita sudah terbatas, ini sudah cukup Ya, larut. Jadi insya Allah mungkin di kesempatan lain-lain kita ya. sampaikan Disimpan kembali aja, Mas. pertanyaannya. Iya, baik. Sudah masuk di penghujung acara. Ya, insya Allah mungkin kita tutup dengan doa.
langsung saja oleh Ustadz sekaligus untuk menutup majelis kita ini, Ustadz. Nggih. Tafadhol, Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawwinu alaina min masa'ibid dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa ahyitana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa la yakhafuka fina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.